Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jovan Darmawan Togas dengan nomor pokok 202021500485 ingin menjelaskan terkait tema atau materi dalam mata kuliah akhlak dan etika, yaitu yang pertama ada tema pengertian akhlak dan keutamanya, lalu yang kedua ada adab atau etika dalam belajar dalam Islam, yang ketiga ada etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Yang keempat, pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama itu adalah pengertian akhlak dan keutamanya. Akhlak merujuk pada sistem, nilai, dan prinsip-prinsip moral yang mengatur dalam perilaku dan tindakan seseorang dalam masyarakat. Secara umum, akhlak berhubungan dengan konsep apa yang dianggap benar dan salah, baik dan buruk, serta tindakan yang dapat diterima atau tidak diterima oleh masyarakat. Akhlak melibatkan pertimbangan moralitas, integritas, etika, dan perilaku yang baik. Keutamaan akhlak adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah panduan perilaku. Akhlak memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana seseorang seharusnya berperilaku dan bertindak. Ini melibatkan prinsip-prinsip seperti jujur, adil, empati, bertanggung jawab, sabar, rendah hati, dan penghormatan terhadap orang lain. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, seseorang dapat hidup dengan integritas dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Lalu yang kedua ada pembentukan karakter. Akhlak membantu dalam pembentukan karakter yang kuat dan positif. Ketika seseorang hidup dengan prinsip-prinsip moral yang baik, mereka cenderung untuk mengembangkan kualitas seperti kejujuran, disiplin, keberanian, kesabaran, dan pengendalian diri. Karakter yang baik menjadi dasar yang kuat untuk menghadapi tantangan hidup dan menjalani hubungan yang baik dengan orang lain. Lalu yang ketiga ada hubungan sosial yang harmonis. Tentunya akhlak berperan penting dalam membentuk hubungan sosial yang harmonis di masyarakat. Ketika individu-individu mengikuti prinsip-prinsip akhlak yang baik, mereka dapat mampu berinteraksi dengan orang lain secara positif. Mereka memperlakukan orang lain dengan hormat, saling mendukung, dan menghargai keberagaman pendapat. Hal ini membantu menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan saling mendukung. Lalu yang selanjutnya ada peningkatan diri. Di sini akhlak juga berperan melibatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai moral dalam diri seseorang. Melalui refleksi diri dan introspeksi diri, seseorang dapat memperbaiki masalah dan mengasah kualitas moral mereka. Ini melibatkan mengatasi permasalahan pribadi, mengembangkan kelebihan moral, dan berusaha untuk menjadi versi yang lebih baik dari diri mereka sendiri. Dengan meningkatnya akhlak, seseorang dapat mencapai kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Lalu yang terakhir dalam keutamaan akhlak, yaitu ada akhlak berhubungan dengan tindakan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, alam, dan masyarakat. Dalam konteks berkelanjutan ini, akhlak melibatkan sikap dan tindakan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga sumber daya alam, menghormati kebutuhan generasi mendatang, dan mempromosikan keadilan sosial. Dengan mengamalkan keutamaan akhlak ini, seseorang dapat berperan dalam membangun dunia yang lebih baik di masa depan. Oke, di tema di atas dapat disimpulkan akhlak mencakup prinsip-prinsip moral dan tindakan yang baik yang membimbing perilaku individu dalam bermasyarakat. Keutamaan akhlak itu meliputi panduan perilaku, pembentukan karakter, hubungan sosial yang harmonis, peningkatan diri, kontribusi terhadap berkelanjutan hidup baik diri pribadi maupun dalam masyarakat. Oke, kita lanjut di materi yang kedua adalah adab dan etika belajar dalam Islam. Dalam Islam sendiri, adab atau etika belajar adalah prinsip-prinsip dan tindakan yang dianjurkan agar individu dapat memperoleh pengetahuan dengan cara yang baik, bermanfaat, dan barokah. Berikut adalah aspek penting dari adab belajar dalam Islam.
Yang pertama menurut saya ada niat yang ikhlas. Sebelum memulai belajar, seorang muslim haruslah memiliki niat yang ikhlas untuk mencari pengetahuan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengambil manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Niat yang ikhlas akan memberikan makna spiritual dan tujuan yang kuat dalam proses belajar. Lalu yang selanjutnya, yang kedua, ada rendah hati. Sifat rendah hati sangat penting dalam adab belajar. Seorang muslim harus bersikap rendah hati dan mengakui bahwa pengetahuan adalah karunia Allah yang diberikan kepada hambanya. Ini mengharuskan individu untuk menghormati guru dan menghargai ilmu yang diterima dari guru ataupun alam lainnya. Selanjutnya itu kesungguhan dan ketekunan. Adab belajar juga melibatkan kesungguhan dan ketekunan dalam mencari pengetahuan. Lebih tepatnya seorang muslim ini diharapkan untuk berusaha kerja keras, memiliki semangat yang tinggi dan tidak putus asa dalam menghadapi kesulitan atau rintangan dalam proses belajar itu sendiri. Ini mencakup menghargai waktu dan berkomitmen untuk mempelajari subjek dengan sungguh-sungguh. Lalu selanjutnya yang keempat ada ketaatan terhadap guru. Adab belajar menekankan pentingnya ketaatan terhadap guru atau pendidik. Seorang muslim diharapkan dapat menghormati, mendengarkan, dan mengikuti petunjuk dari guru yang mengajarinya. Ini juga termasuk atau meliputi mencakup menjaga sikap, hormat, tidak memotong pembicaraan guru, dan tidak mengganggu proses belajar orang lain. Intinya saling menghargai satu sama lain. Lalu selanjutnya ada etika menyampaikan ilmu. Yang kelima, etika seseorang memperoleh pengetahuan, mereka diharapkan untuk menyampaikan dengan etika yang baik. Ini berarti tidak menyebarkan informasi yang salah atau meragukan, tidak mengecilkan nilai, tidak mencemooh ilmu yang dipelajari, dan menjaga integritas dari informasi yang disampaikan itu sendiri. Selanjutnya ada berbagi ilmu dengan kejujuran. Di poin ke-6 ini adab belajar juga mencakup berbagai pengetahuan dengan orang lain. Seorang muslim diharapkan untuk menyebar luaskan ilmu dengan benar, dengan kejujuran dan integritas. Ini berarti tidak menahan ilmu yang bermanfaat dari orang lain, sehingga tidak hanya dalam diri sendiri, namun juga seorang muslim diwajibkan untuk menyebarluaskan ilmu yang didapatnya dan tidak juga menyalahgunakan pengetahuan untuk tujuan yang tidak baik. Lalu pada poin ke-7 yang terakhir, yaitu mempraktikkan ilmu. Pada poin yang terakhir ini, ilmu yang dipelajari dalam Islam harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adab belajar melibatkan praktik dan implementasi pengetahuan yang diperoleh dalam tindakan nyata. Dengan demikian, seseorang tidak hanya belajar untuk pengetahuan semata, tetapi juga untuk mengubah diri dan berbuat kebaikan dalam bermasyarakat. Perlu diketahui, adab atau etika ini dalam Islam mengajarkan pentingnya memperoleh pengetahuan dengan cara yang benar, menghormati guru, berbagi ilmu dengan yang lainnya, ya, menyebarkan luas ilmu seluas-luasnya, jangan dipendam sendiri. Seorang muslim diwajibkan untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat, karena itu juga sebagai amaliyah, ya. Lalu selanjutnya ada tema yang kita akan lanjut. Tema berikutnya yaitu etika beragama, berbangsa dan bernegara, ya, dalam Islam. Nah, dalam Islam sendiri ada yang namanya konsep, ya, hubul waton minal iman, dalam mengacu pada kasih sayang dan cinta terhadap tanah air, bangsa dan negara tempat individu tinggal. Etika beragama, berbangsa dan bernegara sendiri dalam konteks ini berarti adanya tanggung jawab moral dan prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh seorang muslim terkait agama, identitas nasional, dan kewarganegaraan. Etika beragama. Sebagai seorang muslim, etika beragama mencakup pengamalan ajaran Islam yang dalam kehidupan sehari-harinya melibatkan beribadah kepada Allah dengan ikhlas, menjalankan kewajiban agama seperti sholat,
puasa, zakat, menghindari dosa, dan tindakan bertentangan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad melalui oleh agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Seorang muslim juga diharapkan untuk menunjukkan etika yang baik dalam berinteraksi sesama manusia, ya seperti kasih sayang, keadilan, kejujuran, dan tolong menolong. Lalu yang kedua ada etika berbangsa. Etika berbangsa ini mengacu pada tanggung jawab dan kewajiban individu terhadap negara dan masyarakat tempat tinggalnya. Sebagai warga negara, seseorang muslim diharapkan untuk menghormati hukum dan aturan yang berlaku, mematuhi tata tertib sosial, serta berpartisipasi aktif ataupun pasif dalam pembangunan dan kemajuan masyarakat. Ini melibatkan sikap patriotisme, menghargai keanekaragaman budaya, menjaga persatuan dan kesatuan, serta kontribusi positif untuk kesejahteraan bersama. Lalu yang terakhir ada etika bernegara. Etika bernegara ini berkaitan dengan tanggung jawab individu terhadap negara sebagai warga yang baik. Ini mencakup juga penghormatan terhadap otoritas dan pemerintahan yang sah di tempat individu warga muslim tinggal itu sendiri. Seorang muslim diharapkan untuk menghindari tindakan subversif, korupsi, anarkis, atau kegiatan yang dapat merusak kepentingan negara. Sebaliknya, mereka diharapkan untuk berkontribusi dalam membangun negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam konteks hubul waton minal iman, ini etika beragama, berbangsa, dan bernegara saling berkaitan dan saling mendukung. Seorang muslim diharapkan untuk menjalankan agama Islam dengan benar sambil menjunjung tinggi nilai-nilai nasional dan kewarganegaraan. Kasih sayang terhadap tanah air, bangsa, dan negara adalah manifestasi dari iman yang kuat terhadap persembahan atau pengabdian kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun penting juga untuk diingat bahwa dalam prakteknya etika beragama, berbangsa, dan bernegara dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara. Prinsip-prinsip tersebut harus diinterpretasikan dengan bijaksana dan disesuaikan dengan nilai-nilai universal Islam. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tema yang terakhir, yaitu ada pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Oke, musyawarah adalah proses diskusi dan pembuatan keputusan bersama dalam Islam. Ini melibatkan pertemuan antara individu-individu yang memiliki kepentingan bersama untuk mencapai pemahaman dan mencapai keputusan yang menguntungkan semua pihak. Musyawarah dianggap sebagai metode yang dianjurkan dalam pengambilan keputusan dalam Islam karena memberikan ruang bagi semua pihak untuk dapat berpartisipasi, memberikan masukan, dan memperoleh pemahaman yang baik sebelum membuat keputusan. Etika berdemokrasi dalam Islam ini mencakup prinsip-prinsip moral yang mengatur partisipasi dalam proses demokrasi ini. Ini juga melibatkan penghormatan terhadap hak-hak individu, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kebebasan berpendapat. Etika berdemokrasi sendiri dalam Islam juga mendorong partisipasi yang aktif dan bertanggung jawab dalam memilih pemimpin yang adil dan kompeten serta berupaya untuk mencapai kemaslahatan umum. Prinsip-prinsip ini ditemukan dalam ajaran Islam menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Baik, sekian saja materi ataupun penjelasan terkait tema pengertian akhlak dan keutamaannya, adab etika belajar dalam Islam, etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Lalu pada poin yang terakhir, pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat terutama bagi saya sendiri sebagai al-faqih maupun kepada yang menonton video ini ataupun halayak umum. Kurang lebihnya
Mohon maaf jika saya ada salah kata ataupun salah menerjemahkan suatu tema, tapi semoga ini dapat